Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asandi Gustaf Islam, mahasiswa Universitas Mitra Indonesia dengan NPM 235100025P, program studi Sistem Informasi untuk mata kuliah pengenalan sistem komputer. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sahri Romadhoni Nasution, NPM 235100005P, program studi Sistem Informasi mata kuliah pengenalan sistem komputer. Malam ini kita akan membahas komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Baik, mari kita lihat. Oke, kita akan bahas satu persatu komponen apa aja yang ada di dalam motherboard ini. Ini ada beberapa komponen-komponen di dalam motherboard ini. Yang pertama adalah kita lihat di sini nih, ini ada di sini prosesor. Namanya prosesor. Prosesor ini sebagai fungsinya sebagai otak dari komputer yang bertugas untuk memproses semua data dan instruksi. Ya, itu dia fungsinya prosesor. Dan ini ada di sini ada di atas prosesor ini ada kipas pendingin untuk mendinginkan prosesor ya, agar tidak terjadi overheat. Oke, tadi kita sudah membahas tentang prosesor. Sekarang kita akan beralih ke motherboard. Nah, ini namanya motherboard, dimana ini sebagai papan sirkuit utama, yaitu tempat semua komponen-komponen seperti prosesor, RAM, dan perangkat lainnya terhubung dan berkomunikasi di dalam sistem komputer. Nah, selain prosesor, motherboard, di sini di dalam sini juga ada namanya ROM, yaitu read only memory, yang fungsinya untuk menyimpan data permanen yang berisi instruksi dasar untuk menjalankan sistem seperti proses booting ya. Ya, seperti itu namanya ROM, read only memory. Nah, selain ROM tadi, di sini juga ada namanya cache memory. Nah, cache memory ini memori kecil yang ada di sini yang berkecepatan tinggi yang terletak di dalam atau dekat prosesor ini ya. Saya tidak membukanya karena ini komputer nanti takut rusak. Untuk menyimpan data yang sering diakses sehingga mempercepat proses dari pemrosesan data tadi. Nah, di sini juga ada nih. Kita lihat di sini ada dua, ini namanya RAM ya. RAM itu Random Access Memory. Nah, fungsi RAM ini sebagai memori utama komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Nah, data sementara itu yaitu data sementara yang sedang diproses oleh prosesor. Nah, data di RAM ini akan hilang ketika komputer dimatikan atau di shutdown. Power supply ini adalah ini ya, arus listrik ya, yang mengubah arus listrik dan sumber daya menjadi arus yang sesuai untuk digunakan oleh komponen-komponen yang ada di dalam komputer ini. Jadi kalau power supply ini rusak ya, komputer ini nggak akan hidup karena tidak ada sumber listriknya. Nah, ini kita lihat di sebelah sini yang menempel di sini. Nah, ini namanya hard disk. Ini hard disk ya. Ini belum ini HDD ini. Ini fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan dalam jangka waktu yang panjang nih. Jadi data-data kita yang kita input nanti akan tersimpan di sini. Yang kita save, kerjaan kita nanti semuanya akan tersimpan di hard disk ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi
dan juga kegunaan dari yang ada di CPU. Di sini ada motherboard, di sini ada namanya GPU, yaitu Graphic Processing Unit. Nah, ini dia posisinya. Graphic Processing Unit ini fungsinya yaitu untuk memproses suatu data grafis untuk menghasilkan tampilan visual, dan di mana GPU ini terintegrasi dalam prosesor atau dalam bentuk kartu grafis terpisah. Jadi dia yang memvisualisasikan dari hasil data yang input masuk ke dalam motherboard ataupun prosesor ini gitu sebelum masuk ke sana. Nah, yang selanjutnya teman-teman, di sini ada nih yang kayak apa nih? Kayak baterai remote ini. Nah, ini namanya baterai CMOS. Nah, baterai CMOS ini fungsinya memberikan daya pada chip BIOS untuk menyimpan pengaturan sistem seperti tanggal dan waktu saat komputer dimatikan. Nah, kalau teman-teman punya komputer ini, kalau tanggal dan waktunya setiap dinyalakan itu berubah, berarti masalahnya di sini ya, teman-teman. Nah, di sini juga di motherboard ini ada juga namanya BIOS ya. Ini kecil-kecil nggak kelihatan nih. Ada juga nama BIOS. Nah, fungsi dari BIOS ini adalah untuk mengontrol fungsi dasar perangkat keras komputer ini dan memberikan antarmuka untuk mengatur konfigurasi sistem dari komputer ini. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada juga ini cooling fan kipas. Nah, ini fungsinya untuk mendinginkan udara di dalam CPU ini secara keseluruhan ya. Nah, ini namanya kipas ini fungsinya itu. Nah, kemudian juga ada di sini sebelah sini ini kabel-kabel ini kabel SATA ini. Nah, ini untuk menghubungkan motherboard ke hard disk. Jadi untuk menghubungkan motherboard ke hard disk ya. Nah, ini fungsi dari kabel-kabel SATA ini, teman-teman. Nah, di sini juga banyak slot-slot nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 nih. Nah, kalau kita lihat dari belakang, coba kita mainkan. Nah, ini ada slot-slot, ini slot USB, pasti teman-teman tahu. Nah, ini untuk slot VGA, kemudian ini untuk slot, oh salah, tadi kebalik, ini untuk slot HDMI, ini untuk VGA ya. Nah, ini untuk juga untuk USB. Nah, kemudian yang di bawahnya ini untuk slot kabelan. Ini namanya slot kabelan. Nah, ini kabelan yang RJ45 biasanya di sini. Nah, kemudian di sini ada slot lagi, ada slot untuk sound, speaker, dan mikrofon juga di sini, teman-teman. Ya, secara umum komponen-komponen yang ada di ada di komponen di CPU ini ya, secara umum ya itu saja ya, teman-teman. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.